Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan kesombongan yang menelan pemiliknya. Pada suatu masa di Baghdad, hiduplah seorang saudagar yang dikenal luas bukan karena kebaikannya, melainkan karena ketakutan yang ia tanamkan. Ia kaya raya, memiliki gudang-gudang besar dan jaringan dagang yang luas, tetapi hatinya keras dan lisannya tajam. Ia senang merendahkan orang kecil dan menganggap kekayaan sebagai bukti bahwa dirinya lebih mulia daripada yang lain. Setiap kali melangkah di pasar, orang-orang menyingkir bukan karena hormat, melainkan karena takut. Saudagar itu sering berkata bahwa dunia hanya tunduk kepada orang kuat. Ia menertawakan orang miskin yang mengeluh tentang keadilan dan menyebut doa sebagai penghiburan bagi mereka yang lemah. Kesombongannya tumbuh seiring bertambahnya harta, hingga ia yakin bahwa tidak ada satupun kekuatan yang mampu menjatuhkannya. Bagi dirinya, kebenaran hanyalah alat untuk menguntungkan, bukan pedoman untuk hidup. Abu Nawas mengenal saudagar itu dari cerita orang-orang pasar. Ia tidak segera mendekat, karena ia tahu bahwa kesombongan yang jahat tidak bisa dihadapi dengan celaan terbuka. Kesombongan seperti itu hanya akan mengeras jika diserang secara langsung. Abu Nawas memilih menunggu saat yang tepat, ketika kesombongan itu mulai menunjukkan celahnya sendiri. Suatu hari, saudagar tersebut mengadakan perjamuan besar untuk memamerkan kekayaannya. Ia mengundang para pedagang lain, pejabat, dan tokoh masyarakat, bukan untuk menjalin persaudaraan, melainkan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Di hadapan para tamu, ia berbicara panjang tentang keberhasilannya, menyinggung kegagalannya di masa lalu dengan nada mengejek, dan menyebut dirinya sebagai contoh manusia yang tidak membutuhkan siapapun. Abu Nawas hadir di perjamuan itu dengan pakaian sederhana. Banyak yang heran mengapa orang seperti dia datang ke acara semacam itu, tetapi tidak ada yang berani mengusirnya. Ketika hidangan telah disajikan dan pujian mengalir kepada tuan rumah, saudagar itu memandang Abu Nawas dan bertanya dengan nada merendahkan apakah ia pernah merasakan jamuan semewah itu sebelumnya. Abu Nawas tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia pernah merasakan jamuan yang jauh lebih berat daripada makanan mewah. Saudagar itu tertawa dan bertanya apa yang lebih berat dari emas dan hidangan mahal. Abu Nawas menjawab bahwa yang paling berat adalah kesombongan yang dipelihara oleh kejahatan, karena pada akhirnya ia akan runtuh dan menimpa pemiliknya sendiri. Ucapan itu membuat suasana berubah. Beberapa tamu saling pandang, sementara saudagar itu merasa ditantang. Dengan suara keras, ia berkata bahwa orang yang tidak memiliki kekuasaan tidak berhak menasihati orang yang berhasil. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata bahwa kekuasaan yang lahir dari kezaliman hanya tampak tinggi, tetapi sesungguhnya berdiri di atas tanah yang rapuh. Hari-hari setelah perjamuan itu, kesombongan saudagar tersebut semakin menjadi. Ia merasa tertantang dan ingin membuktikan bahwa dirinya tidak tersentuh. Ia memperketat cengkeramannya atas pasar, menekan pedagang kecil, dan mengabaikan peringatan siapapun. Ia mengira ketakutan orang lain adalah tanda kemenangan, padahal itu hanyalah tanda kehancuran yang tertunda. Tidak lama kemudian, masalah mulai datang silih berganti. Kapal-kapal dagangnya tertahan, kepercayaan mitra mulai runtuh, dan beberapa gudangnya diperiksa karena laporan kecurangan. Saudagar itu marah dan menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri.
Ia tetap berdiri dengan dada dibusungkan, menolak melihat bahwa kesombongannya telah menutup pintu pertolongan. Ketika kekayaannya mulai menyusut dan pengaruhnya melemah, orang-orang yang dulu memujinya menjauh. Saudagar itu mendapati dirinya sendirian, dikelilingi oleh harta yang tidak lagi mampu melindunginya. Pada suatu malam yang sunyi, ia teringat kata-kata Abu Nawas tentang kesombongan yang menelan pemiliknya. Namun, penyesalan yang datang terlambat tidak selalu mampu mengembalikan yang telah hilang. Abu Nawas mendengar kabar kejatuhan saudagar itu tanpa rasa gembira. Ia berkata kepada orang-orang bahwa kejatuhan orang sombong bukanlah hiburan, melainkan peringatan. Ia mengingatkan bahwa kejahatan yang disertai kesombongan adalah beban ganda yang akan menghancurkan pelakunya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Akhir kisah saudagar itu menjadi pelajaran bagi banyak orang di Baghdad. Mereka memahami bahwa kesombongan orang jahat tidak pernah benar-benar kuat, karena ia berdiri di atas ketakutan dan penderitaan orang lain. Ketika ketakutan itu hilang, runtuhlah segala yang dibangun di atasnya. Dan Abu Nawas kembali melangkah pergi, meninggalkan hikmah yang pahit namun perlu, bahwa kejahatan mungkin tampak menang untuk sementara, tetapi kesombongan akan selalu menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Setelah kejatuhan awal yang menimpa saudagar itu, banyak orang mengira kesombongannya akan runtuh sepenuhnya. Namun, kejahatan yang telah lama dipelihara jarang menyerah begitu saja. Saudagar itu masih memiliki sisa harta dan pengaruh, dan dari sisa itulah ia membangun kembali kesombongannya, bukan dengan perbaikan diri, melainkan dengan dendam. Ia mulai menyalahkan orang-orang yang menurutnya telah meremehkan dan menjatuhkannya, termasuk Abu Nawas yang ucapannya kini ia anggap sebagai kutukan. Dengan hati yang gelap, saudagar itu berusaha membersihkan namanya di hadapan umum, bukan dengan kejujuran, tetapi dengan tipu daya. Ia menyuap, memutar cerita, dan menuduh pihak lain sebagai penyebab kehancurannya. Kepada orang-orang tertentu, ia bersumpah bahwa dirinya dizalimi, sementara di balik itu ia terus menekan mereka yang masih berada di bawah kekuasaannya. Kesombongannya kini berubah wajah, tidak lagi terang-terangan, tetapi lebih licik dan berbahaya. Abu Nawas mendengar rencana-rencana itu, namun ia tidak bereaksi dengan kemarahan. Ia justru merasa sedih, karena ia tahu bahwa orang yang sombong dan jahat seringkali tidak takut pada kejatuhan, melainkan pada kehilangan kendali. Abu Nawas berkata kepada sahabat-sahabatnya bahwa ketika kesombongan terluka, ia akan berusaha bangkit dengan cara yang lebih kejam. Suatu hari, saudagar itu kembali mengadakan pertemuan kecil, mengumpulkan orang-orang yang masih bersedia mendukungnya. Di hadapan mereka, ia berjanji akan mengembalikan kejayaannya dan membalas siapapun yang dianggap merendahkannya. Kata-katanya penuh api, namun tidak lagi disertai keyakinan yang utuh. Beberapa pendukung mulai ragu, karena mereka melihat bahwa kemarahannya lebih besar daripada kebijaksanaannya. Sementara itu, tekanan dari luar semakin kuat. Catatan dagang diperiksa lebih teliti, keluhan rakyat kecil mulai didengar, dan kebohongan lama satu persatu terbongkar. Saudagar itu merasa dunia bersekongkol melawannya, padahal sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan akibat dari perbuatannya sendiri. Ia mengeras, menolak mengakui kesalahan, dan semakin terperangkap dalam jaring yang ia buat sendiri. Pada suatu malam,
ia mendatangi Abu Nawas dengan wajah yang penuh amarah dan keputusasaan. Ia menuduh Abu Nawas sebagai penyebab kejatuhannya dan menuntut penjelasan. Abu Nawas memandangnya dengan tenang dan berkata bahwa kata-kata tidak pernah menjatuhkan siapapun, kecuali mereka yang telah berdiri di atas kesalahan. Ia menjelaskan bahwa nasihat hanyalah cermin, dan yang membuat luka adalah kenyataan yang tidak ingin diterima. Saudagar itu berteriak bahwa ia tidak membutuhkan nasihat, hanya ingin mengembalikan kekuasaannya. Abu Nawas menjawab dengan suara lembut bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kejahatan selalu meminta tebusan yang mahal, dan tebusan itu biasanya adalah ketenangan hati. Mendengar itu, saudagar itu pergi dengan kemarahan yang belum padam, namun benih kegelisahan telah tertanam. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi saudagar tersebut. Orang-orang yang dulu takut mulai berani menjauh, bahkan menentangnya secara diam-diam. Ia menyadari bahwa kesombongan tidak lagi memberinya perlindungan, melainkan menarik perhatian pada kesalahannya. Dalam kesendirian, ia mulai merasa lelah, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Abu Nawas, di sisi lain, tidak merayakan penderitaan siapapun. Ia mengingatkan orang-orang bahwa kejatuhan orang jahat bukanlah kemenangan pribadi, melainkan kesempatan bagi semua untuk belajar. Ia berkata bahwa kejahatan yang disertai kesombongan akan selalu berakhir dengan kehampaan, karena tidak ada yang tersisa ketika ketakutan dan tipu daya tidak lagi bekerja. Kisah saudagar itu belum berakhir, karena setiap manusia masih memiliki pilihan terakhir. Namun, waktu terus berjalan, dan kesombongan yang menolak tobat semakin mendekatkan dirinya pada akhir yang tidak dapat ia kendalikan. Kisah Abu Nawas dan Negeri Seribu Aturan Aneh. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Bukan untuk menghukum atau mengetes kecerdikannya, melainkan untuk memberinya tugas diplomatik. Sang raja menerima surat dari sebuah negeri jauh bernama Negeri Seribu Aturan, negeri yang terkenal memiliki kebiasaan dan tradisi sangat aneh, namun mereka bangga akan keanehan itu. Raja ingin mengirim seorang utusan yang bisa menyesuaikan diri dengan hal apapun, dan tidak ada orang yang lebih cocok daripada Abu Nawas. Mau tidak mau, Abu Nawas menerima tugas itu. Ia merasa penasaran, tetapi juga sedikit khawatir, karena negeri dengan aturan aneh biasanya memiliki logika yang jauh dari nalar. Perjalanan panjang ditempuh berhari-hari sampai Abu Nawas melewati gerbang kerajaan negeri tersebut. Begitu ia melangkah masuk, ia terkejut melihat sebuah papan besar bertuliskan, "Siapapun yang masuk harus berjalan mundur sebagai bentuk kesopanan." Para penjaga menatapnya dengan wajah kaku. Abu Nawas menelan ludah, lalu perlahan berjalan mundur memasuki kota. Dalam hati ia tertawa, tapi ia harus menahan ekspresi. Ia tidak tahu aturan apa lagi yang menunggu. Di kota itu, semua orang berperilaku terbalik. Penjual roti memanggil pembeli sambil berteriak, "Silakan jangan beli di sini." Sedangkan pembeli akan menjawab, "Saya tidak akan membeli satu pun." Namun pada akhirnya mereka tetap membeli dan membayar. Abu Nawas merasa kepalanya berputar melihatnya. Ia pergi ke penginapan untuk beristirahat, tetapi pemilik penginapan justru menolaknya sambil berkata, "Aku tidak ingin tamu menginap." Benar saja, setelah negosiasi penuh kemarahan palsu, pemilik akhirnya berkata, "Baik, karena aku sangat tidak mau kau tinggal,
maka aku harus memaksamu tinggal 5 malam. Abu Nawas yakin ia sudah berada di tempat yang benar-benar aneh. Keesokan paginya, Abu Nawas diajak menghadap Raja Negeri Seribu Aturan. Raja sangat serius tetapi setiap ucapannya terbalik. Ia berkata, "Aku sangat membencimu karena kemarin tidak datang menemuiku," padahal Abu Nawas baru saja datang ke negeri itu. Para menteri mengangguk seperti itu hal paling normal di dunia. Abu Nawas membalas dengan mengikuti aturan yang ia pelajari dari pengamatan, "Jika begitu, saya pun membenci Anda karena sangat menghormati saya." Raja tersenyum puas, tampaknya jawaban terbalik adalah bentuk kesopanan tertinggi di negeri itu. Hari-hari berlalu, Abu Nawas terus belajar aturan aneh di negeri tersebut. Jika ingin memuji seseorang, harus menggunakan hinaan. Jika ingin menyapa anak-anak, harus berbuat seolah mengganggu mereka. Bahkan ketika seseorang ingin menunjukkan rasa terima kasih, mereka harus berpura-pura marah besar. Awalnya Abu Nawas kesulitan, tetapi kecerdasannya membantunya cepat menyesuaikan diri. Penduduk mulai menyukainya karena ia bisa berbicara dan bertindak dengan kebalikan dari maksud sebenarnya. Mereka menganggapnya orang yang sopan dan anggun. Namun hari yang menentukan datang saat Raja Negeri Aneh mengundangnya ke sebuah ritual besar. Dalam ritual itu, tamu yang terhormat harus diberi hadiah, tetapi sebelum menerima hadiah, ia harus dihukum. Hukuman itu berupa menggali lubang besar untuk mengubur hadiah sebelum hadiah itu diberikan. Logikanya aneh, hadiah yang bagus harus disembunyikan sebelum diberikan, agar tidak terlalu membanggakan. Abu Nawas mengangguk, pura-pura memahami. Ia diberi sekop dan diperintahkan menggali lubang sampai kedalaman tertentu. Abu Nawas menggali sambil bertanya dalam hati, bagaimana cara bertahan hidup di negeri ini lebih lama tanpa menjadi gila. Setelah lubang selesai, hadiah berupa peti emas besar dibawa. Namun sebelum peti diberikan kepada Abu Nawas, Raja berkata, "Kau tidak boleh membawa hadiah ini kecuali kau mampu mengeluarkan peti itu dari lubang tanpa menyentuhnya." Semua orang mengelilingi lubang dengan wajah angkuh, yakin Abu Nawas akan gagal. Inilah puncaknya, jebakan penghinaan halus dari negeri itu. Jika ia gagal, ia akan dianggap tidak sopan, dan bisa dihukum seumur hidup di sana. Abu Nawas berpikir cepat. Aturan di negeri ini selalu terbalik. Jika orang ingin hadiah, harus menolak. Jika ingin dihormati, harus terlihat menghina. Maka dengan suara keras ia berkata, "Sungguh memalukan. Hadiah ini terlalu buruk untukku. Bahkan aku tidak mau melihatnya." Lalu ia berpaling dan pura-pura pergi. Penduduk terkejut. Mereka menganggap Abu Nawas amat sopan karena menghina hadiah. Raja begitu tersentuh. Dengan wajah puas ia berkata kepada para prajurit, "Cepat keluarkan peti itu dari lubang dan berikan dengan hormat. Tidak pantas membuat tamu terhormat menunggu." Para prajurit segera mengangkat peti dari lubang dan meletakkannya di kaki Abu Nawas. Tanpa menyentuh peti sama sekali, ia kini resmi pemiliknya. Semua orang bertepuk tangan sambil pura-pura menangis marah, padahal itu cara mereka menunjukkan kegembiraan. Malam itu sebelum tidur, Abu Nawas menulis surat kepada Raja Harun al-Rasyid, dengan kalimat rahasia yang hanya Raja Baghdad paham. Di negeri ini, semuanya terbalik. Untuk dihormati, saya harus dihina. Untuk mendapatkan, saya harus menolak. Untuk selamat, saya harus bertindak seolah ingin celaka.
Setelah menerima izin dari Raja Negeri Aneh untuk tidak kembali ke Baghdad, yang berarti diizinkan pulang, ia segera meninggalkan negeri itu membawa peti emas besar. Saat kembali ke Baghdad, Abu Nawas menyerahkan peti emas itu kepada Raja Harun al-Rasyid dan menceritakan seluruh perjalanan. Raja tertawa terbahak-bahak membayangkan kebiasaan aneh negeri tersebut. Ia bahkan berkata, kalau saja orang Baghdad seperti itu, mungkin kita semua akan pusing 7 keliling. Abu Nawas menjawab santai sambil menyeruput teh, benar, Yang Mulia. Negeri itu mengajarkan saya sesuatu, kadang masalah terbesar manusia adalah ketika semuanya terbalik, tetapi orang sudah terlalu terbiasa hingga menganggapnya benar. Raja mengangguk kagum. Rakyat Baghdad kemudian membicarakan kisah Abu Nawas di negeri aneh itu selama berbulan-bulan. Ada yang tertawa, ada yang bingung, ada yang penasaran ingin pergi ke sana, tapi semuanya sepakat bahwa hanya Abu Nawas yang bisa pulang dengan akal tetap waras. Setelah beberapa minggu kembali ke Baghdad, nama Abu Nawas kembali menjadi buah bibir. Tetapi rupanya negeri aneh itu belum selesai dengan Abu Nawas. Suatu hari seorang utusan asing datang membawa surat dari Raja Negeri Seribu Aturan. Isi suratnya sangat formal namun tetap aneh. Kami membenci Abu Nawas karena kami sangat menyukainya. Kami memaksa kedatangannya karena kami tidak ingin menerimanya. Raja Harun al-Rasyid tertawa hingga terbatuk membaca surat itu. Tapi ia memutuskan untuk mengirim Abu Nawas kembali, bukan untuk mengambil emas lagi, tetapi untuk mempelajari sistem pemerintahan negeri itu. Abu Nawas kembali berangkat. Sesampainya di sana, ia menemukan negeri itu telah berubah dalam cara yang lebih aneh. Di jalan raya, seseorang memukul temannya sambil berkata, "Aku sangat mencintaimu." Penjual buah meratap sampai menangis karena barang dagangannya habis, tanda bahwa ia sangat bahagia. Seorang hakim menjatuhkan vonis bebas bagi seorang pencuri sambil berteriak marah, "Aku menghukummu dengan kebebasan penuh." Abu Nawas harus berpikir keras setiap kali berbicara, agar maknanya tidak salah. Kalau ia ingin makan, ia harus berkata, "Aku tidak lapar." Kalau ia ingin beristirahat, ia harus berkata, "Aku ingin bekerja sepanjang hari." Pada hari kelima, Raja negeri itu mengadakan sidang kerajaan dan meminta Abu Nawas menjadi penasihat istimewa untuk sementara waktu. Tugas pertamanya, menjawab gugatan seorang rakyat terhadap menteri kerajaan. Orang itu berkata dengan marah, "Tuan Menteri telah sangat tidak membantu saya dengan memberi saya banyak uang." Menteri itu membela diri sambil menangis, "Saya meminta maaf karena saya berniat membuat hidupnya lebih sengsara." Abu Nawas mengerti maksud sebenarnya, orang itu ingin uang lebih banyak karena merasa masih kurang. Abu Nawas menjawab dengan gaya negeri itu, "Tuan Menteri sangat salah karena telah memberi terlalu sedikit uang. Maka hukumannya adalah memberi lebih banyak lagi." Semua orang bersorak, dengan wajah sedih tanda bahagia. Keputusan itu membuat Abu Nawas semakin dihormati. Ia dianggap paling gila sehat di antara orang yang gila sungguhan. Namun semakin lama ia tinggal, Abu Nawas sadar sesuatu yang serius. Semua aturan aneh itu bukan sekadar budaya. Mereka takut mengungkap perasaan asli karena ada hukuman besar bila berkata jujur. Orang hanya boleh hidup dalam kebalikan. Kalau jujur mengakui kesedihan, ia akan dipenjara. Kalau menyatakan cinta secara langsung, ia diasingkan.
Disinilah Abu Nawas mulai menyusun rencana untuk membuka pintu kejujuran bagi negeri itu. Abu Nawas mengumpulkan rakyat dari berbagai desa, menyamar sebagai pengembara asing. Ia datang bukan sebagai tamu kerajaan, tapi sebagai orang biasa yang tersesat. Di alun-alun pasar, ia berteriak. Di negeri lain, orang menangis kalau sedih, dan tertawa kalau gembira. Semua orang menatapnya seolah ia gila. Seorang wanita bertanya, kalau mencintai seseorang, harus bilang apa? Abu Nawas menjawab, ia bilang, aku mencintaimu. Orang-orang saling memandang ketakutan. Ada aturan tak tertulis yang mereka ketahui tapi tak berani sebutkan. Ada makhluk bernama pengamat kejujuran, yang akan mengetahui siapa saja yang berkata jujur. Namun Abu Nawas tetap melanjutkan. Kejujuran tidak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah berpura-pura selamanya. Perlahan, seorang laki-laki tua mulai berbicara jujur, pertama kali dalam hidupnya. Ia berkata sambil gemetar, aku rindu anakku. Semua orang ketakutan, menunggu hukuman aneh. Tapi, tidak terjadi apa-apa. Dari situ orang-orang mulai perlahan mencoba berkata jujur. Ada yang mengaku merindukan istrinya, ada yang merasa sedih karena terlilit hutang, ada yang ingin mengungkap rasa sayang. Berita itu cepat terdengar sampai ke istana. Raja memanggil Abu Nawas. Ia mengira Abu Nawas mengacaukan tradisi negeri. Raja berkata, kami marah karena sangat berterima kasih padamu. Tapi budaya kami telah ada sejak leluhur, kami takut kejujuran membuat kekacauan. Di titik ini Abu Nawas menceritakan seluruh teori kebalikannya. Justru karena di negeri ini semua serba terbalik, kalian tidak bisa saling memahami. Suami tidak tahu istrinya bahagia atau sedih, anak tidak tahu ayahnya bangga atau kecewa, rakyat tidak tahu rajanya mencintai atau membencinya. Raja terdiam lama, sangat lama. Lalu ia membuka rahasia alam bawah negerinya. Negeri ini dulu dikuasai tiran kejam. Siapapun berkata jujur dibunuh. Sejak itu orang hidup dalam kebalikan untuk bertahan. Bahkan setelah tiran itu mati, rakyat tetap takut. Dengan kalimat sederhana, Abu Nawas menjawab, kalau kebohongan dulu menyelamatkan, sekarang justru membunuh perasaan. Kalimat itu membuat raja menangis untuk pertama kalinya tanpa berpura-pura. Itulah momen paling bersejarah negeri itu. Raja memerintahkan perayaan kejujuran. Mulai hari itu, perasaan boleh diucapkan apa adanya. Ada yang peluk-pelukan, ada yang menangis lega, ada yang tertawa bebas. Abu Nawas pulang ke Baghdad membawa bukan emas, tetapi perubahan besar bagi sebuah negeri. Beberapa bulan kemudian, surat kembali datang dari negeri tersebut. Tulisannya lucu sekali. Kami sangat benci Abu Nawas karena hidup kami sekarang bahagia sekali. Tolong kirim dia lagi agar kami bisa membencinya lebih banyak. Raja Baghdad hampir terjatuh dari kursi saking lucunya. Ia memerintahkan Abu Nawas pergi lagi. Setibanya di sana, Abu Nawas melihat hal luar biasa. Orang-orang saling berkata jujur, tapi dengan cara kelewat jujur. Istri berkata ke suaminya, kau bau sejak pagi. Suami membalas, masakanmu hari ini asin sekali. Tetangga mengatakan, aku malas menemuimu sebenarnya. Karena belum terbiasa, kejujuran jadi ekstrim kelewatan. Abu Nawas harus menertibkan negeri itu lagi. Ia berkata, kejujuran itu baik, tapi kalau kasar namanya bukan jujur, namanya tidak sopan. Akhirnya negeri itu memiliki aturan baru.
Boleh jujur, boleh mengungkap perasaan, tapi harus memakai kesantunan. Kini negeri itu damai, bahagia, sekaligus normal. Sebelum Abu Nawas pulang, Raja memberikan lencana kehormatan bertuliskan, "Pahlawan kejujuran, yang mengubah kegilaan menjadi kebaikan." Dan rakyat negeri itu mengantar Abu Nawas pulang sampai perbatasan sambil berkata, "Kami mencintaimu karena kami memang benar-benar mencintaimu, bukan karena aturan." Abu Nawas tersenyum bahagia. Sepanjang perjalanan pulang ia sadar satu hal. Akal sehat, humor, dan hati yang baik dapat menaklukkan negeri seaneh apapun. Pekerja negeri tetangga. Abu Nawas sangat tidak setuju dengan kebijakan Baginda Raja yang mempermudah masuknya pekerja dari negeri tetangga. Untuk menyatakan langsung ketidaksetujuannya itu tidak mungkin karena salah-salah bicara dia bisa kena rajam. Maka dicarilah akal oleh Abu Nawas agar Baginda Raja tidak marah. Abu Nawas menghadap dan memberikan laporan kepada Baginda Raja. "Abu Nawas, wahai Baginda Raja yang saya muliakan. Tempo hari saya berkeliling ke ujung-ujung negeri kerajaan ini. Seminggu lamanya saya menyaksikan hal yang sangat berbeda. Ada benda ajaib yang menurut saya belum pernah Baginda Raja lihat seumur hidup." "Baginda Raja, benda apakah gerangan yang kau lihat itu wahai Abu Nawas?" "Abu Nawas, sebaiknya Baginda Raja lihat sendiri. Sebab kalau saya ceritakan sekarang, Baginda Raja tidak akan percaya." "Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo kita ke sana sekarang." Abu Nawas, begini Baginda Raja." Abu Nawas tak melanjutkan kalimatnya. "Baginda Raja, ada apa wahai Abu Nawas?" "Abu Nawas, kalau Baginda Raja tetap berpenampilan seperti sekarang, tidak akan mungkin kita bisa melihat benda ajaib itu sebab orang akan mengenali Baginda Raja. Pasti akan ramai orang akan ikut menyaksikan benda tersebut. Baginda Raja, jadi bagaimana sebaiknya penampilanku?" Abu Nawas. "Abu Nawas, perawakan Baginda mirip rakyat negeri tetangga. Mata Baginda Raja agak sipit dan kulit kuning langsat. Menurut hemat hamba, alangkah baiknya Baginda Raja menyamar menjadi warga negeri tetangga, seakan-akan Baginda Raja ke sini sebagai pendatang, sehingga orang tidak akan mengenali Baginda." Tanpa pikir panjang Baginda Raja mengikuti saran Abu Nawas dan langsung mengubah penampilannya seperti warga negeri tetangga. Mungkin lebih tepatnya disebut pekerja negeri tetangga. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja yang telah menyamar itu pergi ke suatu negeri yang dimaksud. Sebelum sampai di negeri tersebut tiba-tiba Abu Nawas mendadak berhenti. "Baginda Raja, ada apa?" Abu Nawas. "Kenapa tiba-tiba berhenti?" Abu Nawas, "Begini Baginda Raja. Kalau hamba ikut dengan Baginda sampai ke desa itu, saya takut penyamaran Baginda akan ketahuan. Jadi sebaiknya Baginda berjalan sendirian memasuki desa itu. Di ujung desa ada sebuah gua yang tidak begitu besar. Pintu gua itu tidak kelihatan karena terletak di balik pohon besar. Agar Baginda Raja mudah mencarinya, pohon itu sudah saya cat dengan warna merah. Nah, di dalam gua itu letak benda ajaib yang saya maksud." Tanpa basa-basi lagi, bergegas Baginda Raja meninggalkan Abu Nawas demi melampiaskan rasa penasaran yang sudah memuncak. Tidak terlalu susah beliau dapat menemukan tanda cat merah seperti yang diceritakan Abu Nawas tadi. Alangkah girang hatinya karena tidak lama lagi benda ajaib akan berada di tangannya. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ribut-ribut. "Penduduk kampung, siapakah engkau?
Berani-beraninya masuk kampung kami. Baginda Raja, saya hanya pencari kayu. Lah tidak mau penyamarannya diketahui oleh masyarakat sekitar. Penduduk kampung, nah, yang satu ini ternyata bisa berbahasa kita. Ayo kita seret dia menemui teman-temannya yang lain. Spontan Baginda Raja diseret oleh penduduk kampung yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Setiba di sebuah bangunan yang mirip dengan gudang, Baginda Raja dilemparkan ke sekerumunan orang yang jumlahnya puluhan. Penduduk kampung, coba kau ceritakan, kenapa kau datang begitu ramai ke negeri kami ini? Baginda Raja sesaat memelototi orang yang ada di hadapannya. Baginda Raja, engkau ini siapa? Orang di dalam gudang, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pelentesque molesti ligula auge imperdiet auctor. Nam ut telus quis ex dapibus tristique. In consequat volupat tristique. Baginda Raja, bicara apa kau ini? Aku tak mengerti. Penduduk kampung, hei budak sipit, jangan berpura-pura kau di depan kami. Cepat ceritakan maksud kau datang ke negeri kami ini. Merasa dikerjain oleh Abu Nawas, Baginda Raja langsung membuka kedoknya. Baginda Raja, tidak kenalkah kau dengan diriku? Mendadak penduduk kampung terperangah. Setelah Baginda Raja membasuh riasannya, barulah semua warna mengenalinya. Penduduk kampung, ampunkan kami Baginda Raja. Kami tidak tahu bahwa Baginda menyamar. Baginda Raja, lalu kenapa kau mengurung orang-orang aneh ini di gudang? Penduduk kampung, mereka itu pekerja dari negeri tetangga Baginda. Sejak mereka datang ke kampung kami kehilangan pekerjaan. Semua tambang rakyat mereka kuasai sehingga kami hampir semua jadi pengangguran. Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Dia yang semula ingin menghukum Abu Nawas atas kekurangajarannya, sekarang mengurungkannya. Malah dalam hati kecilnya ia berterima kasih. Kalau tidak begini mungkin dirinya tidak akan mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di kampung-kampung yang telah didatangi oleh pekerja dari negeri tetangga. Abu Nawas dan Menteri Penyihir. Baginda Raja sedang dipusingkan dengan keadaan negara yang semakin semrawut. Kian hari hidup rakyatnya kian sengsara. Baginda Raja berencana membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk diminta pendapatnya. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, aku butuh nasihatmu. Abu Nawas, nasihat yang seperti apa yang Baginda Raja butuhkan dariku? Baginda Raja, begini, aku ingin membuat hidup rakyatku bahagia. Aku ingin rakyatku sejahtera, namun aku tidak punya ide kebijakan apa yang harus aku dahulukan. Bisakah kau berikan aku nasihat yang jitu agar rakyatku segera keluar dari himpitan kemiskinan? Abu Nawas tidak menjawab permintaan sang raja. Dia hanya bermenung sambil mengangguk-angguk kecil. Baginda Raja, kenapa kau hanya diam wahai Abu Nawas? Abu Nawas, begini Baginda Raja, aku tak ingin menyampaikan langsung nasihat kepadamu, sebab nanti kalau terdengar oleh orang lain akan bocor rahasia ini. Sebaiknya aku tulis saja nasihat dan akan aku kirimkan secarik surat besok hari. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas, aku tunggu suratmu besok hari. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berpikir keras kebijakan apa yang harus dia usulkan. Beruntung Baginda Raja menyetujui usulnya sehingga dia masih bisa berpikir barang sehari. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana untuk menyerahkan langsung surat yang dia janjikan.
Tetapi seorang menteri kerajaan mencegat Abu Nawas. Menteri kerajaan, ada keperluan apa kamu ke istana wahai Abu Nawas? Abu Nawas, saya ingin menyerahkan surat ini kepada Baginda Raja wahai Bapak Menteri. Menteri kerajaan, tinggalkan saja suratmu itu di sini, karena Baginda Raja saat ini sedang tidak mau ditemui. Menteri kerajaan ini berusaha menghalangi niat Abu Nawas untuk menemui Baginda Raja, sebab beredar kabar Abu Nawas ingin memberi nasihat kepada sang raja. Menteri ini sudah terkenal ingin menggulingkan Baginda Raja. Abu Nawas, baiklah Bapak Menteri, saya titipkan surat ini padamu. Abu Nawas tidak dapat mengelak dan dengan berat hati dia tinggalkan surat rahasia itu pada menteri kerajaan. Sepeninggal Abu Nawas, menteri tersebut membuka surat rahasia dan membaca isinya. Alangkah senangnya hati menteri kerajaan mengetahui isi surat tersebut. Bergegas menteri tersebut menukar isi surat itu dan memberikannya kepada Baginda Raja. Baginda Raja menerima surat dari Abu Nawas melalui menterinya. Setelah dibaca, maka beliau langsung mengikuti nasihat Abu Nawas dengan menaikkan harga BBM. Surat itu menilaskan bahwa dengan menarik subsidi BBM maka pendapatan kerajaan akan bertambah, dan raja bisa memberikan kelebihan uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Baru sehari kebijakan menaikkan BBM diluncurkan, mendadak terjadi protes di seantero negeri. Rakyat-rakyat turun ke jalan mendemo kebijakan baru Baginda Raja. Alangkah terkejutnya beliau dengan kejadian ini. Tanpa pikir panjang Baginda Raja menemui Abu Nawas di rumahnya. Baginda Raja, apa maksudmu dengan memberi nasihat untuk menaikkan harga BBM wahai Abu Nawas? Kau lihat apa akibatnya sekarang, seluruh rakyatku marah dengan kebijakan ini. Sejenak Abu Nawas berpikir, sebab ia telah dikhianati oleh menteri kerajaan. Abu Nawas, begini Baginda Raja, di kerajaanmu itu sekarang ada penyihir. Kemarin aku memberikan nasihat untuk menggratiskan biaya pendidikan agar rakyatmu bisa pintar. Jika pendidikan gratis, otomatis rakyat akan berbondong-bondong ingin sekolah wahai Baginda Raja. Nah, kerajaan akan maju jika rakyatnya cerdas-cerdas. Baginda Raja, tidak mungkin ada penyihir di istanaku. Kau berbohong Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak berbohong Baginda. Begini saja Baginda, besok saya akan ke istana membawa sepucuk surat lagi. Isi surat itu adalah membuat kartu sehat untuk rakyat. Saya yakin surat itu akan disihir oleh menterimu. Dan saya pastikan Baginda besok tidak akan menerima surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat, tetapi surat yang telah disihir yang akan Baginda dapati. Baginda Raja, baiklah kalau begitu Abu Nawas. Tapi ingat jika kau berbohong, terima hukuman yang setimpal, yakni hukum diludahi rakyatku selama seminggu. Gemetaran juga Abu Nawas mendengar ancaman dari Baginda Raja. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa secarik surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat. Seperti tempo hari Abu Nawas kembali dicegat oleh menteri kerajaan. Menteri kerajaan, ada keperluan apa lagi kau ke sini wahai Abu Nawas? Abu Nawas, tempo hari aku salah berikan surat wahai Bapak Menteri. Surat yang sebenarnya itu adalah yang ini. Surat kemarin itu berisi tentang kebijakan yang menggratiskan pendidikan. Nasihat itu akan sangat merugikan kerajaan, sebab jika sebanyak ini rakyat yang ingin sekolah digratiskan, pastilah kerajaan ini akan bangkrut. Makanya aku ingin menukar surat tersebut.
Sebab alangkah marahnya Baginda Raja jika menerima nasihat yang salah. Menteri kerajaan, tinggalkan suratmu itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja. Abu Nawas meninggalkan surat itu tanpa sepatah kata pun dan ia pun kembali ke rumahnya. Ketika Baginda Raja menerima surat titipan yang diserahkan oleh Menteri Kerajaan, terperanjat ia karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya bahwa di kerajaannya memang ada tukang sihir. Baginda Raja, wahai menteriku, apa benar ini surat dari Abu Nawas? Menteri Kerajaan, benar Baginda. Dengan senang hati menteri itu berpikir bahwa sebentar lagi Abu Nawas akan menerima hukuman dari sang raja. Baginda Raja, surat ini berisi kebijakan untuk menggratiskan pendidikan. Lalu surat yang berisi tentang kartu sehat untuk rakyat mana? Pangeran jatuh sakit. Secara tidak terduga sang pangeran yang menjadi pewaris tahta jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya Baginda Raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap banyak peserta. Namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan diri untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Raja Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap meski Abu Nawas bukanlah seorang tabib. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang semacam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit serius sang pangeran. Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring, lalu menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," kata Abu Nawas. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa heran dan berkata, "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud berlibur," kata Abu Nawas. "Jadi apa juga tujuanmu? Jelaskan, aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan ini sekarang," kata Abu Nawas. Baginda Raja akhirnya memberi izin kepada Abu Nawas untuk pergi selama 2 hari meski dengan rasa penasaran. Sekembalinya dari desa perjalanannya, Abu Nawas langsung menemui sang pangeran yang tengah terbaring lemas. Abu Nawas lalu membisikkan sesuatu pada telinga sang pangeran, dan kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran.
Setelah itu Abu Nawas langsung menghadap raja. Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup? Tanya Abu Nawas. Apa maksud perkataanmu itu, Abu Nawas? Tanya raja dengan kaget. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Bagaimana kau tahu itu? Tanya Baginda. Beberapa hari yang lalu ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan oleh orang tua pengelana itu, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda jika ia telah jatuh cinta pada seorang gadis desa tersebut, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya raja. Cara satu-satunya adalah dengan mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, jawab Abu Nawas. Bagaimana jika tidak? Tanya raja ragu-ragu. Cinta itu buta tuanku. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan segera mati, jawab Abu Nawas meyakinkan. Baginda pun tidak bisa menolak saran Abu Nawas. Sang pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Abu Nawas benar, begitu mendengar persetujuan sang Baginda Raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih Baginda Raja, Abu Nawas diberi hadiah atas bantuannya itu. Memindahkan istana raja. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya? Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi, permintaan dari Baginda, yakni pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bingung. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari itu. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana, menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda Raja pun mendengarkan apa yang ingin dikatakan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" tanya Baginda. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas.
Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda. Satu lagi Baginda, Abu Nawas menambahkan. Apa lagi? Tanya Baginda. Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu ku terima, jawab Baginda menyetujui. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada juga beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Adha. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak dan kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana, lalu berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Baginda Raja pun akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi Baginda, kata Abu Nawas. Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Istana raja hancur karena lalat. Pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung, hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf atau mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah sirna. Keesokan harinya Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya, yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi, kata Abu Nawas kepada istrinya.
Dengan wajah berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Raja Harun pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba, hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," lanjut Abu Nawas. "Lalu, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," jawab Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunganan indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas.